Serserah, serba-serbi ahensi. Hi good people, Halo. welcome back. Ya, aduh, kita saking semangatnya saya sampai mau nyela Abah nih. Aduh, Pasti kalau semangat saya juga udah semangat, saya udah ketahuan sih ini bakalan gimana gitu. ya. Oke, kalau kita teman-teman Serseah beberapa episode dulu kita ngomongin banyak hal ya. Ya, Ada dari klien, dari AE, terus juga mungkin apalagi ya, Bah? Pokoknya banyak deh ya. banyak. Nah, Oke. tapi salah satu yang kita nggak bisa lupain juga nih, Bah, di dunia perahasian itu adalah kisah mistisnya, Bah. Oke, dunia agensi tapi dari Sisi mistisnya. oke. Karena menurut saya nih, Bah, Nah, ada yang khas juga nih di dunia peragensian, which is kisah-kisah mistisnya itu. oke. Nah, itu banyak banget nih kejadian-kejadian Nah, dan mungkin nggak tahu ya di dunia kerja lain gitu, di lingkungan industri lain, cuman ada kasus-kasus yang kebanyakan itu sering dialamin oleh orang-orang yang kerja di agensi, Bah. dan Kisah mistisnya. itu biasanya terjadi pasti malam dong. Gak malam juga, Bah. Oh ya. Kadang-kadang siang juga ada. Oh oke. Nah, Oke. gitu. Oke. Nah, sebenarnya kalau secara pribadi nih, Bah, saya terus terang ya, belum pernah ngalamin langsung Iya. ya kisah mistisnya itu. Nggak tahu, mungkin hantunya kayaknya minder kalau ketemu saya kali. Apa udah dimikir, ini kayaknya temenan. Gak usah Nggak usah gak ada apa-apain, iya. Gak level gitu kayaknya, nggak godain yang anjing katanya mungkin gitu. Tapi banyak banget, Bah. Iya. Salah satunya itu hantu cloning, Bah. Hantu apa? Cloning. Oh, cloning. Iya. Oke. Itu ternyata nggak cuman di satu agensi, Bah. Oh iya. Yang ya hantu cloning itu. Jadi kalau misalkan ceritanya klise gitu ya. Misalkan dia nggak masuk. Terus tapi ada orang lain yang mirip temannya itu gitu. Oh gitu. Cloning bener dong kalau gitu. Cloning gitu. Misalkan gua pulang duluan ya. Masih ada tapi diem gitu. Pas di misalkan gimana kemana gua nggak masuk gitu. Oh gitu. Nah terus gimana tuh itu reaksinya sekarang? Ya sadarnya baru habis ini, baru dikasih tahu biasanya. Kalau misalkan dia itu tadi lagi keluar atau lagi nggak ada di kantor atau mungkin nggak masuk. Iya. Nah cuman ada yang kasus saking ininya, Bah, saking seringnya terjadi kasus cloning. Ini saya pengalaman menarik nih. Iya. Gitu. Jadi suatu hari nih, saya tuh ada kunjungan Pabrik. ke pabrik. Nah sama tim AE-nya ini. Kita ada kunjungan pabrik, jadi berangkat dari kantor itu harus pagi-pagi banget, Oke. jam 6 lah, karena ke Cakung, Iya, pabriknya iya. itu daerah Cakung sana, dan itu macet katanya. Oke, kalau itu, ya yang namanya juga masih baru-baru kerja kan, Iya. datang ke kantor pagi banget kan, nah itu paling pagi. Kalau saya sih pagi-pagi nggak ada apa-apa, kosong gitu ruangan. Iya. Nah, habis itu dia dipanggil nih. Turun dong. Nih kita mau jalan. Nah, saya turun. Di lift. Papasan sama adalah traffic. Traffic itu yang suka ngatur-ngatur kerjaan, bagian traffic gitu. Iya. Di lift tuh papasan. Set papasan gitu. Mau jalan lu? Dia bilang. Habis itu langsung ceritanya pergi gitu. Nah, siang harinya ketemu lagi tuh sama traffic yang tadi pagi. Yang tadi, ya. Mukanya tuh pucet, Terus? mukanya pucet gitu. Iya, terus? Kenapa ya lu? Kok pucet amat mukanya? Terus dia nyamperin kayak apa namanya? Sangat hati-hati gitu, Bang. Iya. Tadi kita beneran ketemu kan ya pagi-pagi? Emang kan? Iya, gue bilang. Kenapa emang? Alhamdulillah. Kagak, orang-orang pikir lu kata orang-orang hari ini lu gak masuk katanya.
karena kunjungan pabrik gitu kan, jadi nggak masuk ke kantor. Iya. Tapi itu bener kan yang tadi pagi itu lo, iya gitu ya. Jadi saking apa namanya parnonya gitu, sering terjadi kasus cloning di kantor itu, jadi gitu. Sampai-sampai dia sampai pucet itu sampai kayak orang masuk angin deh gitu yang. Jadi mungkin dia lihat ini bener. Iya, dia mikir. Gitu kali ya? Jadi seharian itu dia mikir, ini yang tadi gua ketemu tuh si Ares atau hantunya. Itu kasihan banget tuh seharian berarti dia mikirin. Dia sampai pucet tuh. Dia tiba-tiba nyamperin. Tadi itu bener ya? Ya ketemu kan ya di lift? Iya. Bener ya lu ya? Iya. Emang kenapa sih? Ribet amat gitu. Ternyata dia dikasih tahu sama teman-teman kantor yang lain, saya nggak masuk hari itu. Oke. Jadi dia dikasih tahu aja, saya langsung ke pabrik, nggak ke kantor dulu. Iya. Itu kamu ngalamin sendiri ya. Saya juga pernah tuh. Oh iya. Pernah. Gimana? Ini di perkantoran ya, di office buildingnya gede aja deh, pokoknya gede banget ya, office proper aja deh, proper office building udah. Nah terus mesti lembur. Yang berlembur itu 3/4 orang kreatif itu, ya. Nah terus kita pikirin, ya ampun ya memang dunia kita ini kerjanya jam horor melulu ya. Itu kan istilah kan, jam horor sampai jam 11, jam 12, jam 1 bahkan gitu. Terus sekitar jam 12, jam 1 kali ya, saya lagi diam aja lagi, ya anak-anak dia kerja juga, ya saya juga kerja gitu. Kan di kreatif kan banyak meja-meja dong. Nah begitu lagi sepi-sepinya Riz, terus saya ngelirik ke kanan nggak ada apa-apa, lirik ke kiri nggak ada apa-apa, orang-orang masih pada kerja. Terus saya melirik lagi ke kanan, itu Riz, itu kayak ada manusia kecil, apa saya nggak ngerti istilahnya ya. Terus dia lari, di antara meja-meja, berhenti di kolong semeja. Wah, saya pikirnya apa? Saya juga penasaran dong, pengen tahu aja apaan sih. Saya lihat di kolongnya, nggak ada apa-apa. Tapi saya nggak ngomong apa-apa, Riz. Saya diem aja. Asal saya ngomong, saya takutnya nanti yang lain juga kan pada takut lah atau apa. Ya memang udah terkenal sih. Ya udah, tuh saya pulang jam 2 di gedung kantor bener kan. Ya udah, naik lift lah turun rame-rame. Nah, saya jalan sendiri ke tempat parkir. Jam 2 tempat parkir kosong dong. Jalan, waduh itu beneran saya sampai deg-degan juga sih asli. Saya lari masuk ke mobil, startup, saya jalan. Selama dalam perjalanan Riz, kerjaan saya apa coba ngeliatin kaca spion aja nih yang di dalam. Saya takutnya ada yang ngikut gitu loh ya, itu aja gitu. Terus sampai di rumah, ya aduh saya selamat kayak gitu. Tapi memang ada kayak gituan. Ya mungkin di kantor lain juga ada ya. Tapi ya memang ternyata di dunia agensi juga ada dunia lainnya juga gitu. Iya. Nah tadi ngomong parkiran juga ini sekali lagi ya, kalau saya nggak pernah ngalamin, tapi ini cerita teman saya gitu. Itu sama tadi kasusnya, lembur kan sampai jam berapa ya, malam lah jam 2 gitu. Nah dia sendirian tuh ke parkiran. Nah di parkiran itu kan nyambung sama mall gitu. Iya. Nah di parkiran itu banyak manekin Oke. Manekin pakaian gitu ya. Iya. Gitu. Jadi berjejer-jejer. Lagi sepi-sepi gitu. Tiba-tiba dari sela-sela manekin itu ada yang bangun Oh ya? Oh dia sampai gemeteran gitu ya. Aduh gitu. Ternyata tukang parkir tiduran di sana. Bang, kira-kira dong tiduran jangan di situ. Tapi saya sih kebayang shocknya kayak apa tuh. Iya. Shocknya kayak apa tuh. Udah lemes kata dia. Iya, tempat parkiran ya kan gelap gitu kan. Lagian aneh banget tuh kan parkir tidur di situ di antara manekin. Aduh. Itu memang macam-macam ada juga dari nggak usah di kantor juga. Saya pernah ke salah satu production house. Ya, production house. Malam-malam juga ada apa segala macam. Mereka punya meja kan panjang ya. Di sini ada komputernya lah apa-apa, dan di antara meja sama tembok itu pasti ada space karena kabel-kabelnya kan di belakang kan, jadi nggak bisa nempel dong di itunya, di wallnya gitu. Udah saya taruh kopi saucernya sama cupnya, kopi taruh begini,
rada ke ujung belakang di situ. Saya ngomong-ngomong terus kesenggol sama saya. Itu jatuh. Begitu jatuh, saya bilang, ya jatuh. Terus yang operatornya juga dia bilang, ya ampun gimana di belakang kan kabel-kabel melulu. Kabelnya kan pasti berantakan dong, ada yang buka, belum ada stopnya segala macam gitu. Aduh, ini gimana ya? Udah deh kita lihat dulu. Terus saya ngintip ke belakang begitu, saya ngeliat ke bawah berdua, ngintip ke belakang, pengen lihat tumpahnya gimana. Saucer, cup sama kopinya di dalam jatuhnya begini, plok, nggak ada yang tumpah. Nggak ada yang tumpah. Ya takut seneng sih, ya takutnya karena ini kok bisa ada kejadian. Tapi senangnya ya kita aman, nggak ada korslet, nggak ada apa. Itu jangan-jangan jinnya itu yang ada di film Jin dan Jun, Bah. Baik hati. Oh, baik hati sih. Ya mungkin dia baik hati loh. Iya. Ya, buat saya baik hati. Dia kan ini jangan sampai ngerusakin. Saya kebayang sih sumpah korslet atau iya, apa kan. Tuh. Itu baik banget tuh. Jin Walaupun ini ya ngeri-ngeri sedap gitu ya. Iya, ngeri-ngeri sedap gitu. Ya, tapi sejak itu ya oke. Kalau saya sendiri sih percaya memang ada kayak gitu-gituannya, tapi ya udah gitu aja. Ya, kita nggak usah takut amat gitu loh, kecuali memang kita diganggu gitu aja. Nah, Bah, ini yang lucu nih di dunia agensi, teman-teman nih. Ini mungkin yang khas nih di dunia agensi kisah mistisnya. Oke. Nah, kalau kita kan Bah suka present ide kan. Kalau teman-teman ya kalau misalkan kita mau bikin iklan ke klien kan kita present ide. Biasanya kan kalau TVC nih, TVC itu iklan TV, kita kan dalam bentuk storyboard. Jadi kayak gambar komik gitu. Storyboard kita present ke klien. Nah, sebelum diputusin mana storyboard yang akan disuting Bah, bukan sama ininya Bah, sama managing directornya iya, sama ininya, sama apa brand manager dan kawan-kawan iya, tapi yang dipilih itu dia harus ke Gunung Kawi dulu Bah. Gunung Kawi. Iya. Oke. Jadi dilihat tuh sama dukun. Wah ini yang ini nih yang harus disuting gitu loh. Iya. Jadi di Indonesia itu ternyata pengambilan keputusan gak cukup sama owner atau managing director gitu loh, atau marketing director. Itu ada apa namanya konsultan spiritualnya juga gitu. Jadi mana nih iklan apa namanya ide-ide iklan yang bisa membuat nanti produknya bakal laku gitu. Iya. Kalau misalkan ini produknya ada yang berunsur api, wah ini kalau bisa jangan ada airnya nih di ini. Jadi dilihat sama ininya Bah, sama konsultan spiritualnya gitu Bah. Iya. Gitu. Ini aneh ya, bukan aneh, ini unik nih bagi mungkin nggak tahu ya di Amerika. Kalau dulu sepak bola pernah Bah saya lihat ininya kayak misalkan orang tim nasional mana gitu Brazil itu ada guru spiritualnya juga gitu. Jadi dilihat dari astronominya, astronomi apa astrologi gitu. Jadi si pemain ini bintangnya apa nanti cocoknya gimana gitu. Oke. Nah, ini unik banget nih. Mungkin di Amerika atau dimanapun kayaknya nggak ada ya kalau misalkan sampai storyboard tuh harus diliatin ke guru spiritual. Dan biasanya sih yang sering aku denger ya, saya denger tuh di Gunung Kawi Bah yang itunya itu. Iya, tapi saya ngeliat tuh Gunung Kawi berarti ya serba bisa, dia banyak larinya ke Gunung Kawi ya, mau ngapain juga larinya ke Gunung Kawi. Biasanya gitu ya. Tapi saya bingung terus apakah dalam keadaan sekarang abad 21 ya? Iya. Masih begitu tuh nggak ya? Masih sih kayaknya Bah. Masih ya. Masih. Makanya kalau udah kita store, oke, kita lihat dulu deh sama yang di sana. Gitu. Kita juga nggak ngerti ya sebenarnya. Kalau kita sih mikirin, oke, mereka akan brainstorming lah, jadi apa-apa. Selain FGD lah atau gitu, FGD itu ya riset kayak gitu ya. Iya. Itu juga ada unsur spiritualnya kalau di Indonesia ketika menentukan sebuah ide iklan yang akan dieksekusi gitu. Ini menarik sekali sih. Ya oke, kalau itu yang saya masih ngalamin sampai sekarang juga itu nggak sejauh, tapi nggak mistis-mistis banget gitu loh ya. Itu lebih pada feng shui kali ya.
asal kita ada properti atau ada apa, nggak boleh ada yang tajam ya. Oh, Gitu loh, jadi nggak boleh ada yang tajam aja gitu loh seumpamanya. Warna juga nggak boleh ada yang apa kayak gitu. Kalau bisa sih semua ada bulat kayak apa kayak gitu ya. Itu sih kepercayaannya. Ya udah sah-sah aja sih buat saya sih, yang penting konsepnya laku. Jangan mengganggu alur cerita sih ya. Tapi kayak kamu bilangin di zaman abad sekarang juga masih ada ya kayak gitu. ya masih. Masih ada ya unsur mistis ya. Iya, malah ada agensi yang katanya nih, Bah, suka ngadain ritual, Bah. Oh iya. Iya, gitu. Misalkan wayangan gitu, wayangan apa namanya? Kayak nanggep wayang kulit gitu. Oke. Tapi nggak boleh ada yang nonton. Ya. Walaupun karyawannya denger ya ada apa nih gitu. Nggak boleh. Jadi emang khusus pertunjukan buat ininya gitu. Iya. Yang buat saya bukan heran sih, sedikit mengagumkan atau gimana, saya juga ngerti. The right word saya juga kurang ngerti, tapi mungkin zaman dulu sih saya percaya orang pasti akan ngelakuin gitu ya. Karena kulturnya masih kuat lah ya. Tapi now misalkan sekarang udah zaman AI kok masih Ya. masih ada gitu mah ya, luar biasa. Ya mungkin ntar yang ngepromnya itu hantunya itu kasih wangsit, oh ini promnya kayak gini. Oh ya bener ya, prompting kan harus bener ya. Iya. Ya dia bisa kan. Dia semedi dulu gitu. Oke. Oh ini promnya nih udah keluar nih, Cak. Boleh juga, Riz, boleh. Bener juga sih saya gitu. Tapi buat saya ya memang ada sih dunianya ya, ada dunianya. Dan saya juga banyak sih pengalaman gitu, apalagi saya lagi syuting keluar lah atau apa sendiri ya. Tapi asal di dalam kantoran sendiri juga ya itu kayak tadi saya bilangin, ada 2 itu kejadiannya yang benar-benar saya ngalamin sendiri gitu. Tapi pas kita pulang juga tuh, asal seumpama kita pulang tapi anak-anaknya masih lembur, besokannya juga pasti rame. Nah itu Bah, salah satunya juga Bah, saya punya cerita nih. Salah satu ketika saya kerja di satu agensi gitu. Terus kan ada rooftopnya nih, rooftopnya gitu di kantor itu. Terus maghrib nih, saya mau pulang. Tiba-tiba teman saya turun, kayak haheho gitu kalau bahasa Belandanya mah, haheho gitu. Ngapain lu kayak capek? Ini nih bantuin ini gua, senior gua, ngapain? Tuh, nangkepin setan. Serius lu? Iya. Jadi setiap maghrib malam tertentu, ada karyawan yang ngerti gitu. Nah itu nangkepin katanya, nangkepin setan-setan gitu, dimasukin ke botol aqua. Oh kayak itu dong, jini gitu ya. Iya, nggak tahu deh, pokoknya dimasukin ke botol plastik deh gitu. Nah terus kata temen saya yang indigo gitu, kan cross check gitu kan. Ini teman saya tuh ngakunya tiap ada beberapa maghrib gitu, malam apa gitu, nggak tiap hari juga sih Bah. Ini suka nangkepin setan katanya. Oh, emang bener kan? Lu nanya temen yang di kampung kan. Terus dia kayak ngelihat gitu, merem gitu ngelihat. Wah, nih kalau kamu bisa lihat gitu. Itu kantor lu tuh udah kayak pasar malam katanya. Penuh katanya. Nah, itu gimana bisa penuh? Ternyata kata dia itu dikirim, Bah. Oh Dikirim. Apa ya, Kompetitor mungkin. Oke. Biar bisnisnya nggak bagus. Iya. Gitu. Iya. Itu dikirimin katanya, bukan kasarannya bukan domisili sana hantunya, tapi dikirimin gitu. Kalau saya dengar sering kayak gitu-gitu kan biasanya ya adalah dunia bisnis ya, usaha lah, wira swasta lah atau apa. Tapi kalau di dunia bisa juga ya, di dunia agensi gitu ya, supaya nggak laku. Iya, dan emang kantor saya pas waktu lagi turun Bah bisnisnya. Gitu. Kasusnya tuh ya sama, teman saya tuh suka ngikut. Pokoknya kan teman saya itu yang paling lugu lah, jadi gampang disuruh-suruh gitu. Iya. Jadi ya tiap maghrib itu disuruh bantuin pegangin botol gitu. Gitu. Dan saya tanya teman saya yang indigo gitu,
ternyata benar. Udah kayak pasar malam kantor lu mah katanya. Tuh ada pocong, ada kuntilanak kayak gitu isinya. Tapi kalau kata dia tuh setan kebon, Bah, sebutannya. Maksudnya? Setan kebon itu ya bukan setan yang top level lah. Gitu. Ternyata di dunia persetanan kata dia ada yang kayak gitu. Jadi kayak pocong dan segala macam tuh kata dia itu setan kebon gitu. Jadi yang suka di kebun ya setan-setan gitu. Ada kastanya ya. Ada kastanya, bukan setan yang yang punya ajian yang gimana kata dia. Oh gitu. Terus tadi kamu ngomong indigo ya. Kebetulan saya juga tuh ada klien yang indigo. Saya nggak ngerti di mana deh, pokoknya kita lagi jalan rame-rame menuju mobil juga gitu loh ya. Terus kita lagi jalan, ya kita mah biasa dong, udah malam terus rame-rame kan nggak apa-apa dong. Terus dia sempat ngomong tuh, guys jangan lihat di sebelah kiri ya. Terus kita ngeliatin yang ngelirik gitu ya, nggak ada apa-apa sih. Ya tapi kita jalan, udah jalan-jalanan. Terus ditanya, emang ada apa tadi kita lihat? Nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Dia bilang ada orang duduk, nenek-nenek atau apalah, pokoknya ada orang duduk aja, jangan diliatin ya. Ya kita mau untungnya nggak apa tuh istilahnya tuh nggak sensitif ya, nggak sensitif. Kalau indigo kan bisa kali ya, dia tahu persis kok. Saya ingat kok, jangan lihat kiri please guys, don't look on the left side gitu loh. Ya kita udah bilangin don't look ya jangan, tapi ngelirik sih iya dong, ngelirik tapi nggak apa-apa begitu udah rada jauh. Kenapa sih nggak ada apa-apa? Ada namanya ada orang lagi duduk. Oh ya udahlah ya, memang itu mah dunia di mana-mana juga ada sih kali ya. Iya, nah itu teman yang indigo saya juga gitu. Tadi kan saya nggak percaya sama dia itu bisa ngelihat. Percayanya itu pas waktu saya kan kerja lagi beda agensi lagi nih, yang tadi yang banyak setannya. Ya kayak pasar malam. Kayak pasar malam itu di agensi satunya lagi. Nah di agensi yang ini satpamnya sering dikerjain. Oke. Ya lagi maaf ya dia lagi di WC gitu, lagi in the hall ya lagi ini, lagi buang hajat lagi itu, lagi asik-asik gitu, ada yang niup ininya, ubun-ubunnya gitu, gitu. Siapa nih gitu, langsung cabut gitu. Nah saya tadinya nggak percaya sama dia indigo, tapi iseng nih keceplosan ngomong gitu, tiba-tiba dia nyeletuk, oh iya kantor lu itu yang di ini kan di daerah ini kata dia. Hah? Perasaan tadi saya belum pernah nyebutin kantor di mana, karena baru kali itu ketemu Iya. gitu kan. Itu jadi saya ceritanya tuh nginep di teman saya. Nah itu kakaknya teman saya. Pas kebetulan ada di sana. Jadi istilahnya basa-basi biar kenal gitu. Ngomong-ngomong gitu. Kalau di kantor saya ujungnya sampai ke sana. Di kantor saya ada yang dikerjain gitu. Dia langsung nyeletuk, kantor kamu yang di daerah ini kan. Perasaan tadi kok belum pernah nyebut kantor di mana gitu sama dia. Iya, bilang. Ada 3 lantai ya? Hah? Kok tahu? Enggak kata dia. Itu satunya itu basement ya. Jadi satu basement, satu lantai itu satu di atas. Bener, Bah. Oh iya. Ya. Oh iya. Kan kita nyebutnya AA kan. Iya. Oh iya tuh ada tuh. Itu posisinya di ini. Di meja. Jadi di pojok situ ada meja, Bah, ukiran. Ukiran kayak antik gitu ya. Iya, kayak ukiran binatang gitu. Oke. Nah, itu tuh penghuninya di situ. Itu mejanya tuh di pojok. Tahu kok ada meja di situ? Iya. Di situ. Nah, si setannya itu cewek kata dia. Oke. Nah, itu ngikut sama ini. Sama apa namanya? Meja itu. Meja itu tadinya di hutan gede. Nah, ditebang, pohonnya dijadiin meja, nah si penghuninya ngikut. Iya. Gitu. Oh, gitu. Serem juga. Nah, tapi dia bilang gini. Tapi untung deh. Kan saya di lantai 2 nih kantornya. Kalau di bawah tuh masih kosong, Bah. Jadi belum ada yang ngisi, belum ada tenan lah.
Jadi kita ngisi yang lantai 2. Wah, tapi dia bilang, tapi dia nggak berani ke lantai 2. Wah, alhamdulillah. Kenapa ya? Gitu. Karena di lantai 2 ada penghuni aslinya. Waduh. boleh. Jadi dia cuma sampai pentokan itu tuh beraninya gitu ya. Pentokan apa tangga kan, tangga set ada belokan. Nah, sampai pentokan di situ beraninya. Karena di atas ada penghuni aslinya. Waduh. Tapi kamu kan cerita kan belum pernah ngalamin sendiri ya. Ya. Tapi ada nggak, terus terang banyak, saya juga banyak sih ya, tanpa harus ada lihat yang kayak kejadian yang kayak tadi, saya cuma baru sekali juga sih ngeliat gitu. Tapi kan misalkan masa pulang malam gitu, apalagi kita jalan sendiri di parkiran, kayak mau ke mobil, kayak itu apa, ada nggak misalkan kata-kata terus kayak bulu naik dong, gitu. Saya juga ada juga sih, saya gitu. Buat saya sih kayak ada tanda atau apa, saya juga nggak ngerti ya. Tapi ada sih perasaan gitu, tapi kan mungkin karena terlalu sering, udah biasa aja deh gitu. Tapi ada yang merasa nggak saya apa istilah bulu kuduk ya? Ya, merinding. Iya, merinding. Ya kadang-kadang sih, kadang-kadang. Tapi enggak sering sih kalau saya gitu. Nah itu tadi kalau misalkan ada juga di kantor ini ceritanya resepsionis nih baru, resepsionis baru gitu di agensi juga. Nah dia itu suka datang pagi nih. Nah tiap pagi itu sering ketemu mbak-mbak. Pakai rapi gitu, baju kayak kalau kata dia tuh kalau nggak salah putih sama hitam, kayak seragam magang gitu, gitu. Pagi mbak gitu, pagi gitu. Dia baru tahu bahwa si mbak itu bukan manusia beneran. Setelah berapa minggu gitu, dikasih tahu ternyata sempat ada kejadian ya pembunuhan lah di kantor itu. Oke, ya. Untung dia nggak tahu ya awalnya. Iya. Dan si mbaknya itu ya tiap hari duduk di salah satu ruangan meeting kecil. Oh ya itu pas serem juga dong. Iya, ketemu dia itu gitu. Jadi ya selalu papasan. Pagi mbak gitu. Tapi karena dia emang indigo ya. Tadi beda lagi sama yang tadi. Ya. Ini resepsionis. Iya. Jadi ya udahlah, udah biasa kayak gitu ngeliatin yang kayak gitu. Ya kayak kamu ngomong barusan itu, jadi orangnya datang pagi ya. Iya. Nah saya itu terus saya juga datangnya selalu pagi. Di kantor manapun juga selalu pagi gitu doh ya. Jadi saya misalkan rata-rata lah saya sampai antara jam 5 sampai jam 5:15 deh saya udah sampai di kantor, karena saya malas macet ya. Dan setelah itu juga saya bisa jogging, bisa lari apa-apa, tinggal mandi lah segala macam kan udah aman kan ya. Tapi sekali waktu saya datang pagi-pagi naik tangga, saya naik tangga dong. Saya lantai berapa deh naik tangga. Naik tangga ya kita nggak lihat begini dong, kita sambil liatin tangganya aja gitu, tuk. Terus dari atas ada kaki juga, tuk. Pas ketemu di tengah jalan naik, teriak, saya teriak, dia teriak. Terus dia tanyain, apa kamu ngapain pagi-pagi? Ya bang ini jam kantor gua. Dan kamu ngapain? Saya tuh lagi lembur kerja sendiri, saya udah capek. Sekarang saya mau pulang. Jadi itu sih beneran dua orang nyata. Sangkanya ada gimana gitu. Sampai teriak, terus asli saya juga deg-degan gitu loh. Jadi saya baru masuk, dia baru pulang gitu. Jadi itu bukan penampakan apa-apa, itu penampakan asli ya. Tapi kaget loh. Takutnya tadi yang setan cloning gitu. Iya bener, setan cloning. Kalau dia apa teriakan berarti bukan cloning dong. Itu lucu banget ya. Jadi berarti Abah lebih takut ketemu macet ketemu setan ya. Iya, bener lebih males ya macet. Tapi terus terang saya asal misalkan malam gitu pulang atau apa, saya lebih takut ketemu 3 orang yang bawa pistol atau bawa apa gitu. Ya daripada 3 orang yang bisa cuman kucluk gitu. Ya nggak apa-apa deh itu mah. Lebih takut ketemu 3 orang yang bawa gini dong. Ya. Kalau saya juga di Jakarta kayak gitu jam 3
kalau habis lembur gitu ya takutnya ya itu, bukan nggak mikir takut apa gitu yang ini yang lebih ketakut manusia. Iya, lebih takut manusia gitu. Yang setan yang berbentuk manusia gitu loh, lebih takutnya Jadi kayak gitu. kasarnya mas, semua kita ketemu 3 orang di jalanan pulang, saya lihat dulu kakinya nampak atau enggak. Asal nggak nampak ya udah nggak apa-apa. Tapi giliran nampak, nah itu pasti manusia gila beneran. Iya. Gitu. Jadi ya memang ada dunia lain ya dimanapun juga ya. Iya. Sama banyak sih, cuman ada beberapa kantor juga dulu sih legendnya cerita horor gitu. Oh, gitu. Jadi ada agensi yang pokoknya itu banyak banget cerita horornya. Oh, oke. Agensi multinasional kalau nggak salah. Jadi pokoknya banyak yang nggak mau lembur karena pasti dikerjain deh gitu. Mungkin setannya baik gitu ya. Ya mau nemenin kali. Iya, maksudnya nggak usah lembur dah gitu. Jadi lebih manusiawi. Setannya gitu ketimbang Bos gitu. Iya benar. Kayaknya sangat ini kasihan nih manusia budak korporat nih. Kita godain aja deh biar mereka pada pulang gitu, kasihan. Iya. Itu lucu juga sih, lucu. Tapi benar sih asal lihat gitu lebih serem orang yang berkelakuan setan ya. Daripada setan beneran. Tapi kalau ya itu kan tadi model pesugihan ya. Iya. Yang tadi ada wayangan, terus kadang-kadang katanya ada sebelum bikin agensi itu nanam telur gitu, terus ntar keluar asap atau gimana gitu kan, ada cerita-cerita kayak gitu loh. Tapi ya mungkin ya percaya atau enggak ya tentang kayak gituan ya, mungkin salah satu nggak tahu deh dibilang kearifan lokal atau bukan, tapi emang Indonesia memang kental dengan unsur kayak gitunya ya. Malahan ini selain mistis kan juga banyak hal yang tahayul lah gitu. Nggak cuman di kita doang. Mungkin pernah saya sebutin kalau orang Jepang itu nggak mau kalau misalkan gambarnya itu di flip itu katanya bisa menimbulkan bad luck lah gitu. Ya ada inilah kesialan lah gitu. Kalau kita misalkan bikin layout nih, terus gambarnya tuh di flip gitu kan, diputar gitu. Nah itu nggak mau Oke. gitu ya kayak gitu juga di dunia ini gitu, di dunia kreatif gitu. Jadi katanya nggak mau kalau di gambarnya sampai kayak gitu. Tapi nggak tahu juga ya, di situ kan selalu ngomong bad luck, good luck gitu kan, di luar negeri ya, setahu saya sih asal kaca pecah itu kan bad luck tuh. Nah itu saya sih paling sering dengar asal di rumah lah atau di apa, tapi asal di agency nah itu sangat ya masih berlaku atau enggak ya. Ya. Saya nggak tahu sih kalau itu. Jadi kan banyak tuh kan, ada yang good lucknya ini, ada yang bad lucknya ini, apa kayak gitu kan. Kalau nggak salah juga kita lagi jalan tentu ada kucing hitam lewat depan kita kan, wah ini bad lucknya gue mesti muter. Ada yang gitu. Nah itu juga kalau presentasi itu juga ada ininya tadi ngomongin bad luck kayak gitu. Kalau presentasi itu jangan sampai kita bawa 4 ide. Oh ya sih. Ya, kalau dalam kepercayaannya Tionghoa gitu, Tiongkok gitu ya, itu gitu kan, itu dekat dengan kata kematian gitu. Jadi makanya ada beberapa kantor dan mungkin kreatif director ataupun account director kalau mau present, jangan bawa 4, antara 3 atau 5 sekalian. Oh ganjil ya. Iya gitu, pokoknya jangan 4 deh gitu. Jadi ntar 5 ya udah asal-asalan aja gitu. Tapi kalau misalkan 3 ya 3 yang terbaik gitu ya, sampai kayak gitu juga sih. Nah mungkin itu juga yang terjadi di dunia para ahensian di Indonesia kali ya. Ya tapi kalau saya dibilangin jangan present 4, present 3 aja. Ya, alhamdulillah, thank you. Berarti cuma 3 ide dong. Ya. Tapi kita udah pasti make sure yang 3-nya pasti benernya. Supamanya dibilangin, udah bikin 5 aja. Ya buat apa gitu loh ya.
Ya, lu enak ngomong, kita yang enggak, ya udah cukup 3 dong, jadi ada masuk akal sih. Ya, ya, ya. Ada masuk akal. 3, it's more than enough. Gitu. Aduh, mana nih, Bah? Kita kayaknya masih banyak ya cerita-cerita Ya, mistis, ya. cuman Ya, kita betul. simpan dulu biar jadi misteri. Ya, kita simpan dulu and see you next time. Thank you, good people. Ser-ser ah. Serba-serbi ahensi.